Bangunan lama sisa zaman kolonial Belanda masih banyak terdapat di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kota Tua di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia lainnya. Selain milik negara, ada beberapa sisa bangunan tua kolonial yang masih dimiliki perseorangan. Bangunan lama bersejarah yang masuk dalam cagar budaya tentunya dilindungi oleh negara dengan adanya undang-undang atau peraturan daerah. Sedangkan bangunan lama milik perseorangan yang tidak masuk dalam cagar budaya, banyak yang sudah dilakukan renovasi. Salah satu bangunan lama yang direnovasi namun tetap mempertahankan bentuk dan struktur asli bangunan terdapat pada sebuah resto di Bandung, Jawa Barat. Bangunannya sendiri ini bangunan dari Belanda. Kita kan ngambil sisi kolonialnya sendiri. Konsepnya adalah modern retro. Kenapa modern retro? Karena kita ingin combine sisi modern sama sisi retro yang emang udah ada di sini. Jadi nggak ngilangin unsur-unsur retronya sendiri, tetap modern aja. Pada bagian fasad, tampak bangunan ini sudah terlihat unik dengan adanya susunan kaca patri dan kaca nako yang disusun tidak beraturan. Bentuk yang tidak beraturan ini mencerminkan gaya modern, sedangkan material kaca nako dan kaca patri yang berwarna menonjolkan khas gaya vintage. Aksen ini memberikan warna lain pada fasad. Kaca nako adalah jendela dengan susunan bilah-bilah kaca, aluminium atau papan kayu dengan rangka di kedua sisinya. Cara pemasangan kaca dengan menyelipkannya ke dalam rangka yang tersedia. Sedangkan kaca patri atau stained glass adalah seni kaca warna yang diperoleh dengan penambahan metallic cell pada pembuatannya. Seni kaca patri muncul di Indonesia sejak masa kolonialisme Belanda, berhenti sekitar tahun 1930-an dan mulai digemari kembali sekitar tahun 80-an. Memasuki area dalam, kita dapat melihat bentuk ruangan yang berbentuk lingkaran, sangat khas dengan gaya bangunan kolonial Belanda. Jendela besar bermaterial kayu solid dengan teralis besi sebagai pengaman, sangat kental gaya kolonial. Bagian sisi bawah ruangan ini menggunakan batu kali sebagai pondasi. Hal ini yang membuat struktur bangunan menjadi kokoh dan kuat. Untuk kursi dan meja, gaya yang dihadirkan berupa gaya retro. Bentuk khas jengki serta pattern pada sofa membuat ruangan terlihat khas pada masa itu. Selain sebagai resto, bangunan ini juga difungsikan sebagai toko kue dan pastry. Gaya yang diusung pada area ini terlihat modern karena menggunakan teknik laser cutting yang detail. Namun, nuansa yang hangat dihadirkan untuk memberikan kesan yang khas retro. Temanya di situ tuh sebenarnya burung tocan. Burung tocan tuh burung dari Jepang gitu. Jadi emang lebih banyak daun-daun gitu kalau burung itu tuh. Diambilnya bahannya dari kayu untuk nyamain sama porto. Jadi kita tetap senada masuk ke porto. Untuk membatasi ruang tengah dengan area ruang belakang, digunakan partisi kaca dan pintu putar dengan rangka bermaterial besi. Gaya dan bentuknya yang modern tidak terlihat bertolak belakang dengan gaya retro yang diusung pada furniture. Sifat kaca yang menimbulkan kesan luas juga memberikan bantuan sinar alami untuk ruangan. Pada area belakang terdapat sebuah meja bar yang permukaannya dilapisi dengan kayu solid warna. Sedangkan pada lantai digunakan bentuk segi 6 atau heksagonal yang memiliki warna senada dengan meja bar. Beberapa hiasan dinding menambah kesan retro pada area ini. Selain itu, pada area lebih luar terdapat vertical garden yang tetap dipertahankan dari sepeninggalan bangunan lama. Pada mulanya, bar dikenal dengan sebutan tavern. Bar berasal dari kata barrier yang berarti sesuatu yang menghalangi, yaitu kayu pemisah antara pekerja bar atau bartender dengan tamu. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari tamu yang mabuk masuk ke dalam bar dan mengambil minuman yang ada di bar. Ada yang unik pada area toilet. Jika kita sering melihat teknik mural atau wallpaper dalam menampilkan gambar di dinding, resto ini menggunakan ubin atau keramik bergambar pada dinding. Karena gambar berupa satu kesatuan, maka ubin dipasang harus sesuai dengan gambar yang ada. Dengan gaya seperti ini memberikan hal yang berbeda pada desain sebuah toilet.